Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Pagi ini kita dapat berkumpul di sini melanjutkan kajian kita dari buku Sifat Salat Nabi. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Kita masih berbicara tentang doa istiftah. Itu terakhir yang kita bahas. Doa yang keberapa? Ke-9 sekarang. Kemarin kita sudah bahas yang ke-9 ya, cuma belum selesai kalau nggak salah. Iya. Jadi ini doa yang panjang, doa yang sering dibaca Nabi pada sholat malam. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu wa anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq wan nabiyyu haq wa muhammadun haq. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ini doa istiftah yang panjang. Nabi membacanya biasanya di dalam sholat malam, ya, karena kalau sholat malam kan waktunya juga panjang. Jadi kita bisa dengan santai membaca doa ini, enggak terburu-buru. Kita bisa meresapi dalamnya makna yang terkandung di dalam doa ini. Ya. Dan kalau kita baca ini di sholat malam, ya, kita enggak akan terburu-buru membacanya. Tapi kalau kita lakukan ini, kita baca ini misalnya di dalam sholat sunnah rawatib misalnya, sebelum sholat lagi, belum selesai doa ini sudah iqamat nanti. Ya, belum selesai doanya sudah iqamat gitu. Datang ke Darussalam subuh kan, sholat sunat fajar baca doa ini, ya keburu sudah qomat, ya. Belum selesai lagi doanya, karena panjang Pak ya. Nah, jadi kita baca cepat-cepat pun ya kita tidak dapat maknanya nanti yang terkandung di dalamnya.
Di dalam doa ini Nabi mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, lakal hamdu, alhamdulaka. Ini sama dengan alhamdulillah cuma dibalik, Pak. Ya. Lillahnya di depan, lillahil hamdu, ya. Lakal hamdu. Jadi ini alhamdulillah ini. Cuma dibalik aja dia. Bahasa Arab kan bisa dibolak-balik. Datang Zaidun, Zaidun datang, kan sama kan dalam bahasa Indonesia. Ja'a Zaidun, Zaidun ja'a, itu sama aja artinya kan begitu ya. Nah, seperti itu juga di sini. Lakal hamdu itu ya alhamdulillah. Ya, artinya apa? Ya Allah, segala puji bagimu. Anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa Allah cahaya langit dan bumi? Yaitu Allah yang memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Karena hijab Allah itu cahaya. Ya, hijab Allah adalah cahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, tidak ada yang menghalangi kita dari melihat Allah. Sebelum kita melihat Allah di surga itu kecuali hijabnya. Nabi mengatakan hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhati wajhi man tailahil basar min khalqih. Hijab Allah adalah cahaya. Kalau Allah singkap cahaya itu, ya maka akan membinasakan apa-apa yang sampai kepadanya. Maka enggak akan mampu kita melihat Allah di dunia, ya, sampai nanti kita masuk surga. Ya, barulah Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan kita pun melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh penghuni surga, melihat Allah, ya. Ya, kalau ada yang bertanya apa enaknya melihat Allah? Kan enak makan lagi, Pak. Makan nasi padang. Ya, atau di surga kan banyak hidangan. Kan lebih enak, ada hidangan, ada bidadari lagi. Nah, sambil makan, temani bidadari kan enak-enak kayaknya, Pak ya. Enak enggak? Enak. Dalam istana lagi. Iya kan? Nah, dengan dayang-dayang, pelayan-pelayan di sekitar. Wah, enak kali kayaknya, kayak raja di raja ya. Tapi ternyata bukan itu yang paling enak di surga. Yang paling enak di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana enaknya ya? Ini nggak bisa dibayangkan ini. Karena ini nikmat tertinggi itu. Ya. Bagaimana pertemuan langsung tanpa hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya itu adalah hijab Allah, hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Nah, ini dalam ayat juga ada Allahu nurus samawati wal ard ya. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu dalam surat An-Nur ayat 55 kalau nggak salah, 50 atau 51 ya. Di situ Allah menjelaskan bahwa Dia Allah adalah nurus samawati wal ard. Nah, di sini juga di dalam doa ini Allah mengatakan Allahu anta nurus samawati wal ard. Wa man fihinna. Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa ini? Para ulama menjelaskan maksudnya adalah Allah pemberi cahaya. Semua cahaya yang ada di langit dan di bumi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cahaya matahari, cahaya bintang-bintang, semua cahaya yang ada di alam semesta itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakal hamdu, alhamdulillah juga. Segala puji bagimu, anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Qayyim. Qayyim itu artinya manajer. Ya. Seperti Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Pernah dengar nama itu? Ibnu Qayyimil Jauziyah. Maksudnya apa itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nama itu? Coba jelaskan. Ibu-ibu ada yang tahu? Pernah baca buku penulisnya Ibnu Qayyimil Jauziyah? Pernah? Enggak pernah? Tapi pernah dengar nama itu, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Siapa dia?
Murid Ibnu Taimiyah. Ya itu. Nama itu nama apa itu? Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu itu artinya anak. Qayyim itu kepala sekolah. Jauziyah itu sekolahnya. Nah, ya. Jadi anak kepala sekolah Jauziyah. Sekolah namanya Jauziyah. Al-Jauziyah itu sekolah, Pak. Dia anak kepala sekolah. Ada di sini yang anak kepala sekolah. Iya. Anak kepala sekolah, ya. Anaknya maksudnya. Ya, dan demikian, ya. Jadi Qayyim itu kepala sekolah, manajer lah kalau sekarang ya, manajer sekolah, kepala sekolah. Jadi Qayyim SMA. Ya, Qayyim SMA. Iya. Ya, jadi begitu tuh. Qayyim itu artinya manajer, pengatur, pengawas, ya, pengelola, ya, pemelihara, itu makna Qayyim. Pemimpin, seperti Allah mengatakan, ya, al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi wanita. Qayyim, qawwam itu hampir sama maknanya. Hayyul Qayyum, ya, yang maha berhidup dan maha mengatur segala makhluknya. Jadi tidak ada yang terjadi, yang ada di alam semesta ini, melainkan semua itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah diatur, istilahnya. Semua sudah diatur. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini juga sudah diatur sama Allah sedemikian rupa. Si fulan jadi kafir, masuk neraka, Allah yang ngatur. Si fulan jadi orang baik, masuk surga, sudah diatur. Jadi hidup ini sudah diatur. Ya, bukan kita yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya ngatur hidup saya. Siapa bilang? Ya. Apa hidup ini berjalan selalu seperti yang kita kehendaki? Selalu? Tidak. Ya, contohnya apa, Pak? Contohnya bahwa hidup ini tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Jatuh bangunnya usaha kita. Udah berkali-kali buat usaha, ini itu kan begitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena mau kita seperti ini, jadinya seperti itu. Ya, makanya kita gonta-ganti usaha kan begitu ya. Habis buka pom bensin, buka ini, buka itu, akhir-akhirnya buka lontong Medan kan gitu. Saya baru makan lontong Medan di situ di Kanadian. Ada sate kerang enak. Ya begitulah. Artinya apa? Ya bukan kita yang ngatur. Dan ternyata kita akan sampai tergiring kepada takdir yang memang telah ditetapkan untuk kita. Nggak bisa kita lampaui itu. Ya, ada masanya seorang itu mengatakan inilah dia batasnya. Nah, ya. Apa? Inilah dia batasnya. Ya, nggak bisa lagi lewat. Padahal ambisi kita besar. Maunya ini itu, tapi ya semua ambisi kadang-kadang ambiar. Ya, tidak seperti yang kita inginkan. Itu artinya hidup ini ada yang ngatur. Kita ikut aturan itu. Dan terakhir kita ikut aturan mati namanya. Ya. Makanya mati ada yang ngatur enggak? Ada. Karena kita enggak bisa milih tempat mati. Kita enggak bisa milih kapan mati. Ustaz, kalau orang bunuh diri gimana? Enggak semua orang bunuh diri sukses. Iya Pak, betul. Ada orang bunuh diri gagal. Ada enggak? Itu bukti Pak, bahwasanya mati itu ya itu bukan kita yang ngatur. Ya, ada orang bunuh diri tapi matinya enggak kontan di tempat. Padahal kan keinginannya masih di tempat. Ya Pak ya, ada itu. Enggak mati Pak. Sudah 3 hari di rumah sakit, sudah jerit-jerit, baru mati dia. Ya kan? Padahal dia inginnya kalau orang bunuh diri itu mati kontan kan. Nah, itu bukti bahwasanya kita itu akan hidup, akan ikut aturan mati. Siapa yang ngatur?
Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur sebab-sebab mati, cara mati, di mana mati, kapan mati, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi itulah dia makna qayyim, Pak. Qayyimus samawati wal ardh. Maka kita baca ini, ya Allah, Engkaulah pengatur alam semesta dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kita pun sadar bahwa hidup kita ada yang ngatur. Kalau kita sadari itu, maka dekatkanlah diri kepada pengatur ini, ya, yang mengaturnya. Kalau kita dekat kepada yang mengaturnya, mudah-mudahan urusan lancar. Ya, misalnya kepala sekolah yang mengatur jalannya sekolah. Kalau kita dekat kepala sekolah, boleh jadi lulus walaupun akal jeblok, otak jeblok, tapi dekat kepala sekolah lulus, Pak. Seperti kami dulu SMA, yang penting dekat dengan guru, Pak. Paling naik kelas lah itu. Yang penting dekat dulu kan gitu ya, walaupun otak jeblok juga kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, artinya perlu kedekatan dengan Qayyim as-samawati wal ardh, pengatur alam semesta ini. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita aturan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, karena semua orang kan ingin hidupnya teratur, berjalan seperti yang dia kehendaki, kan begitu ya. Nah, dan tentunya itu tergantung kepada kedekatan kita kepada pengatur alam semesta itu. Itu makna qayyim. Walakal hamdu, dan engkau dan maha suci bagi dan maha segala pujian hanyalah milikmu. Alhamdulillah juga, anta malikus samawati wal ardh wa man fihinna. Oh, engkau adalah raja langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, kenapa kita ucapkan alhamdulillah ini? Alhamdulillah Allah pemberi cahaya. Kita tidak hidup dalam kegelapan di muka bumi ini. Bayangkan, Pak, bumi ini terus gelap 24 jam. Ya, mungkin umur bumi cuma setengah. Kenapa? Karena habis energi untuk membuat cahaya buatan seperti ini. Nggak mati-mati soalnya, karena gelap terus. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka perlu cahaya yang Allah berikan, cahaya matahari, kan begitu ya. Cahaya matahari bukan untuk penerangan saja ternyata. Untuk apa? Banyak, untuk kehidupan di muka bumi. Kita tahu bahwa tanaman itu salah satu syarat hidupnya adalah dapat cahaya. Ketika dia dapat cahaya, dia pun hidup. Maka ada kehidupan di muka bumi. Kita bersyukur, alhamdulillah juga, yang mengatur alam semesta ini nggak banyak Tuhan, Pak. Satu Tuhan saja, jadi nggak ribet urusannya. Satu pintu istilahnya. Kalau manajemen satu pintu kan mudah, Pak. Kalau banyak pintu, bingung kita. Berapa duit yang harus dikeluarkan? Setiap buka pintu, keluar duit, kan gitu ya. Nah itu kan kalau urusan di kantor-kantor itu, Pak, kalau banyak pintu yang harus dimasuki kan ribet itu. Tapi kalau cuma satu pintu saja gampang. Nah demikian juga ini, ya, yang mengatur itu cuma satu saja. Kita alhamdulillah. Coba banyak Tuhan, bingung kita kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Raja alam semesta ini cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak bingung siapa yang harus disembah. Orang yang menyembah selain Allah itu kan bingung dia akan berpindah-pindah, hari ini nyembah ini, besok nyembah yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita hanya menyembah Rabbul Alamin, Allah, karena dialah Malikus Samawati wal ardh wa man fihinna. Walakal hamdu, dan segala puji juga bagimu. Alhamdulillah juga. Apanya yang alhamdulillah? Antal haq, bahwasanya Allah itu adalah haq. Al-Haq. Ingat ya, dalam doa ini yang pakai alif lam, Al-Haq itu Allah. Yang lainnya hakun. Ya, antal haqqu. Ya, Allah adalah yang maha hak. Ya, artinya suatu yang pasti adanya. Kalau kita diadakan oleh yang mengadakannya. Allah tidak ada karena ada yang mengadakan. Maka haknya Allah beda dengan haknya kita. Ya, keberadaan kita diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kematian, hilang. Nanti kan kita hilang, Pak ya.
Berpisah ruh dari jasad. Habislah jasad kita. Dimakan cacing. Habis dia, tinggal tengkorak. Tengkorak pun habis. Yang tersisa cuma tinggal tulang belakang itu. Dari situ akan tumbuh lagi jadi manusia. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Yang lainnya itu hakun. Allah al-haqqu. Karena dialah yang hak dari segala hak. Adanya kita karena Allah Subhanahu wa taala mengadakannya. Ya. Nah, demikian. Adanya Allah tidak karena adanya kita. Tapi adanya kita karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran al-haqqu kita tidak sama dengan al-haqqnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah yang maha hak, janjimu adalah benar, ucapanmu benar, pertemuan denganmu benar. Benar adanya artinya pasti terjadi. Hak pun di sini pasti terjadi. Janjimu pasti terjadi. Ucapanmu pasti terjadi. Pertemuan denganmu pasti terjadi. Surga itu hakun, pasti ada. Wan naru hakun, neraka juga pasti ada. Yakin surga dan neraka itu ada? Yakin ya? Yakin. Surga dan neraka itu ada. Itu salah satu iman yang harus dimiliki. Sekarang banyak generasi muda yang nggak percaya surga neraka. Itu berkembang itu di internet. Ya, saya juga terkejut. Ada satu situs yang mengarahkan, itu situs anak-anak muda yang ternyata mengarahkan komunitas yang ada di situ untuk tidak percaya surga dan neraka. Kenapa yang mereka incer iman pada surga dan neraka? Tidak kepada malaikat atau iman-iman yang lainnya. Kenapa yang disasar itu iman anak muda ini kepada surga dan neraka? Kenapa? Ada itu situs-situsnya itu. Terutama situs LGBT apa itu yang pertama kali didengung-dengungkan itu adalah apakah surga neraka itu ada. Jadi banyak berkembang ini di tengah anak-anak muda gitu. Ya. Sehingga banyak anak muda yang enggak sholat, anak muda yang enggak peduli dengan agamanya gitu ya, dan enggak peduli dengan dosa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, iman kepada surga neraka itu penting rupanya. Kenapa? Karena itu akan mengatur perilaku hidup manusia di dunia. Karena dunia bukan tempat selamanya, tempat yang selamanya itu adalah surga dan tidak mengakui tempat itu, ini bahaya ini. Artinya, tempat hanyalah dunia. Surga neraka bukan tempat. Nggak ada tempat lain. Nah, apa akibatnya? Apa ada efek dan dampaknya? Ya, seorang itu tidak takut buat dosa dan tidak peduli dengan kewajibannya. Ya, nah jadi iman kepada surga neraka itu adalah suatu hal yang mendasar. Ya, perlu ditanamkan itu iman kepada surga dan neraka. Makanya di Quran itu ada cerita surga dan neraka. Penting itu. Wasa'atu haqqun wan nabiyuna haqq. Hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, orang kafir, ya, bahkan di kalangan bukan ahli kitab, ya, juga meyakini adanya kehancuran alam semesta. Betul ya? Dulu pernah digadang-gadang tahun 2012, bulan 12, tanggal 12, katanya kiamat, Pak. Ya kan? Oh, ada yang bikin bunker lah, ada yang macam-macam kan gitu ya. Nah, ternyata nggak kiamat kan gitu ya. Nah, entah nanti ramalannya tahun berapa lagi, mungkin tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 kan gitu ya. Serba 222 gitu. Nah, manusia kan kadang-kadang ya tanpa ilmu ya, bicara tanpa ilmu. Tapi ada satu poin yang kita titik temu di sini. Ya, dengan mereka menetapkannya salah aja. Tapi mereka meyakini adanya kehancuran alam semesta itu adalah
Satu poin kita bertemu dengan umat-umat yang lainnya di situ. Bahwa ada kehancuran alam semesta. Nah, kita menyebutnya itu sebagai hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kita yakin itu ada. Bukan kita aja yang meyakini itu ada. Agama-agama yang lainnya juga meyakini adanya kiamat. Kalau itu agama samawi, ya kita maklum seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, agama-agama di luar kitab samawi, ya, non samawi, ya juga meyakininya. Bahkan di kalangan penyembah berhala, mereka meyakini adanya hari kehancuran alam semesta. Cuma mereka tidak meyakini adanya pembalasan. Selanjutnya itu mereka nggak percaya. Ya hancur aja begitu, Pak. Kemudian akan datang kehidupan baru, ya seperti dunia baru begitu. Ya hampir sama dengan reinkarnasi sebenarnya. Artinya apa? Alam semesta ini juga bereinkarnasi sebagaimana manusia yang ada di alam semesta itu bereinkarnasi, kata mereka seperti itu, ya. Nah, bagi kita enggak. Bagi kita ada alam-alam yang lain, alam barzah, kemudian setelah itu ada kiamat, ada alam akhirat, ada surga dan neraka. Ya, bahwa ada kehidupan ini ada ujungnya. Ujungnya adalah surga dan neraka. Maka ujungnya ini buyar, buyar itu semuanya itu. Surga neraka dikatakan nggak ada, ya nggak ada lah semuanya sudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, semua perjalanan itu kan ke terminal akhir. Terminal akhirnya kan surga neraka. Makanya orang-orang ateis hari ini ketika menggoyahkan iman orang-orang yang agamis itu dengan membuat keraguan, syubhat tentang surga neraka. Lalu kalau nggak ada surga neraka, untuk apa proses itu semua, Pak? Mulai dari di padang mahsyar, sampai di timbangan, sampai dihisab, sampai di kisos, sampai nyebrang sirat, sampai di kontoroh, sampai di pintu surga. Untuk apa itu semua kalau surganya nggak ada? Surga nggak ada, ya udah ngapain? Nggak ada semua ini. Para jemaah yang mulia, ujung-ujungnya nanti meyakini bahwa kehidupan ini akan bersiklus. Itulah keyakinan orang-orang reinkarnasi. Itu yang dihidupkan oleh orang-orang ateis itu, Pak. Nah, jadi banyak anak-anak muda kita yang nggak ngerti kena syubhat itu. Akhirnya percaya juga bahwasanya nggak ada surga neraka itu. Kita mengadakan surga neraka itu nggak ada. Kita membongkar konsep agama. Itu konsep Islam yang paling mendasar. Bahkan konsep agama-agama samawi lainnya, yaitu ada surga dan neraka. Contohnya di dalam agama Yahudi dan Nasrani ada nggak surga neraka? Ya doanya bapakku di surga, gitu ya. Di surga, yakin dia ada surga itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, yakin ada neraka, tempat siksa. Itu perkara yang mendasar dalam agama itu. Ya, apa namanya kita katakan, mengingkari hal itu artinya kita membongkar agama ini menjadi satu tatanan baru yang tidak dikenal sebelumnya itu. Itulah agama-agama ciptaan manusia. Ya, jadi mereka mengatakan alam semesta ini juga bereinkarnasi, ya, seperti manusia mati hiduplah lagi. Alam semesta ini juga akan hancur, kemudian akan jadi alam semesta yang baru. Versi mereka seperti itu. Nah, banyak orang yang mengamini itu, iman dia. Ya. Nah, sekarang ini hati-hati, propaganda melalui film, ya, ataupun ya apa namanya, website orang-orang ateis atau lain-lain, ngeri sekali. Antum pernah dengar namanya film One Anunnaki? Hah? Belum ya? Itu film dilarang di seluruh dunia, Pak. Sampai sekarang website mereka, situs mereka dihapus itu. Karena itu luar biasa syubhatnya, sampai orang-orang kafir aja takut iman mereka, ya, hilang gara-gara film itu. Antum nggak usah cari tahu lah film itu film apa kan itu. Itu film tentang asal-usul penciptaan manusia. Jadi dalam film itu digambarkan manusia itu dari alien, Pak, yang bernama Anunnaki. Nah, lalu Anunnaki ini dari planet lain katanya, ya, nyasar ke bumi nyari emas. Nah, jadi dia di bumi ini ingin menambang emas, nggak punya pekerja.
Akhirnya dia rekayasa genetika untuk menciptakan makhluk baru dari keturunannya. Yang diambil itu monyet, Pak. Lalu dari monyet dan alien ini lahirlah manusia. Gitu ceritanya, Bu. Ya, jadi memang betul. Itu orang kafirnya takut dengan film itu, digambarkan dengan detail seolah-olah itu benar. Syubhatnya luar biasa. Banyak orang-orang jadi ateis. Yang buat film juga ateis juga gitu. Nah, saking takutnya itu film dilarang, Pak, di seluruh dunia. Sampai negara kafir pun melarang film itu. Bayangkan itu, negara kafir melarang film itu. Ya, itu semua website atau apa di internet dihapus itu. Itu satu-satunya film yang dilarang di seluruh dunia. Wan Anunnaki itu. Ya itu karena dia menggambarkan detail itu seolah-olah benar. Ya, bahwa itulah ceritanya manusia itu ada di muka bumi. Wallahu a'lam, Pak, ya. Nah, demikian. Jadi artinya apa? Pendangkalan akidah. Ya, apalagi di zaman internet hari ini luar biasa. Maka kita perlu hati-hati, ya. Demikian juga anak-anak muda kita, generasi kita itu perlu kita bentengi. Wallahu a'lam bishawab. Maka di dalam doa istifta ini dikatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun wasa'atu haqqun wan nabiyuna haqqun wa Muhammadun haqq. Bahwasanya para nabi itu benar dan Muhammad adalah benar. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi ini melalui wahyu. Bukan diturunkan dari langit ke bumi, enggak. Tapi melalui wahyu. Nah, kita harus yakin bahwa ada orang-orang yang dapat wahyu. Mereka disebut nabi. Ya, beda wahyu dengan wangsit. Banyak orang-orang soleh. Ya, mungkin juga seperti Siddhartha Gautama, ya Buddha, itu orang-orang baik ya. Cuma mereka bukan nabi yang dapat wahyu. Nah, jadi nabi dan rasul itu adalah sesuatu yang benar. Bahwa ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu darinya, berbicara dengannya. Ada yang bicara langsung dengan Allah, siapa dia? Nabi Allah Musa. Maka julukan Nabi Musa adalah Kalimullah. Nabi yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara dengan Allah. Wa Muhammadun haq, dan Muhammad ini adalah rasul terakhir, adalah hak. Ya, dan terbukti sampai hari ini nggak ada orang yang mampu, berani, kuasa, sanggup mengaku dapat wahyu dari Allah, dari Tuhan alam semesta. Ada nggak yang berani dan benar pengakuannya? Hari ini ya, setelah diutusnya Nabi, itu sudah 15 abad, bumi dunia semakin maju teknologinya, semakin canggih manusia ini, semakin pintar. Ya, apakah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat manusia sanggup hari ini mengaku dirinya jadi nabi? Coba, sepintar apapun dia, IQ-nya sampai 800 lah, kalau ada, berani nggak dia ngaku jadi nabi, dia nerima wahyu? Seperti Muhammad SAW, Rasul terakhir. Ada nggak? Ada si Lia Eden jadi Edan. Ya, terakhir nunggu alien di Monas, Pak. Tahun 2000 berapa itu. Mereka itulah orang-orang gila sebenarnya, nggak waras itu. Mereka rame-rame kumpul di Monas, nunggu alien menjemput mereka gitu. Rupanya mereka juga terkena syubhatnya Anunnaki itu. Ramai-ramai nunggu di Monas, nunggu dijemput alien, itu otaknya di mana gitu, Pak. Ya, sampai sekarang aja alien itu masih cerita apa? Cerita bohong semua. Ya. Antum yakin ada alien? Saya tanyalah. Ada alien? Bu, ada alien nggak? Percaya ada alien itu? Seperti yang digembar-gemborkan orang lihat apa UFO dan lain sebagainya. Itu cuma cerita mati, cerita kosong, Pak. Nggak ada itu. Makhluk itu yang Allah ceritakan dalam Quran ya, cuma ada
3. Jin, manusia, malaikat. Jin diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Termasuk hewan-hewan itu diciptakan dari tanah. Iya. Di bumi ini dia. Nah, kita manusia adalah makhluk bungsu diciptakan dari tanah. Itu 3. Ada nggak makhluk keempat yang belum diceritakan Allah? Nggak ada. Kalau alien itu ada, dia diciptakan dari apa? Dari apa diciptakan dia? Iya, nggak jelas juga. Tanyalah orang-orang yang menghayal alien itu ada. Alien itu diciptakan dari apa dia? Kalau dari tanah berarti manusia dia. Kalau dari api, jin lah dia. Kalau dari cahaya, itu namanya malaikat. Selesai. Mungkin yang kalaulah ada yang lihat, kalau ada, itu yang dilihatnya mungkin jin alias hantu, bukan alien, kan gitu ya. Nah, ngelihat hantu diklaim alien gitu. Nah, maka banyaklah orang yang kalau mau ngelihat alien ya ikut acara uji nyali itu. Nah, lihatlah tuh nanti penampakan itu kan itu. Ya, alien lah itu. Ya alien itu kan cuma istilah. Ya, jadi nggak ada makhluk lain di luar 3 makhluk yang Allah ciptakan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nggak ada itu, cuma isapan jempol belaka. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nggak ada manusia yang berani dan berhasil. Ada yang berani tapi nggak berhasil ya. Seperti dulu Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, ngaku jadi nabi, gagal kan gitu ya. Zaman sekarang ada ya Lia Eden itu ada kemarin dia juga ngaku jadi nabi itu ya. Siapa namanya itu yang akhirnya taubat itu bersyahadat lagi dia. Siapa namanya? Musadek itu ya, Ahmad Musadek itu ya. Akhirnya taubat kan gitu ya. Enggak ada yang berhasil. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena memang terbukti bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Itu salah satu tanda kebenaran janji Allah, ya, kebenaran agama ini. Tidak ada, Pak. Kalau mereka pinter, ya, apa bisa mereka membuat agama seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu mereka klaim sebagai agama buatan Muhammad. Coba mereka buat. Itu kan yang ditantang Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, coba mereka buat agama seperti yang dibawa oleh Muhammad. Nabi Muhammad Rasul yang ummi, itu salah satu hujah Allah atas manusia, bahwa Islam itu bukan karangan manusia, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri adalah seorang yang ummi, alias tidak tahu tulis baca. Nggak mungkin nyontek. Kalaupun nyontek, nggak mungkin orang yang nyontek itu benar semua, Pak. Misalnya nyontek dari Alkitab. Harusnya kan kalau orang nyontek itu salah contekannya salah juga dia kan begitu ya. Nah, ini apakah kalau Nabi nyontek, wah yang dicontek benar semua? Karena nggak ada satupun kesalahan yang didapatkan oleh orang-orang yang berusaha untuk cari-cari kesalahan yang ada di dalam Quran. Allah jamin itu. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, maka akan terdapat di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Sudah diteliti, Pak. Kisah Nabi Musa bersama Fir'aun itu diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Betul atau tidak? Diulang berkali-kali dengan redaksi yang berbeda, dengan alur cerita yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda. Tapi dari semua cerita yang ada tersebar di dalam surat dan ayat, tidak ada yang bertentangan. Kalau antum kita disuruh cerita yang sama berulang-ulang, apa yang terjadi? Kadang-kadang tabrakan cerita itu kan, cerita di sini nanti sana agak lain sedikit kan gitu ya, bertabrakan itu. Ya, itu kalau manusia ngarang cerita. Tapi kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa dan Fir'aun berkali-kali, tapi tidak ada yang bertentangan, tabrakan satu dengan yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini bukan dari manusia. Ini bukan qaulul bashar.
Ya, nah demikian. Ini bukan perkataan manusia. Kemudian kita lanjutkan doanya, Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, kepadamulah aku bertawakal, kepadamulah aku beriman, kepadamulah aku kembali bertaubat. Wabika khasamtu, ya, wabika khasamtu artinya dan kepadamulah demimu aku berdebat, yaitu apa namanya, berjuang ataupun melawan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamulah aku berhukum. Ya, wa anta rabbuna wa ilaikal masir. Engkau adalah Rabb kami dan kepadanya lah kami akan kembali. Faghfirli. Ini panjang kali muqaddimahnya, kan begitu ya. Pujian-pujian, pengakuan-pengakuan. Ya, cuma minta satu perkara, yaitu minta ampun. Jelimet kali ya minta ampun itu ya. Harus dimulai dulu dengan muqaddimah yang panjang, pujian-pujian Allah malakal hamdu anta, ujung-ujungnya faghfirli, ampunilah aku. Jadi memang minta ampun itu perlu merayu kepada orang yang Rabb yang kita minta ampun kepadanya. Ibarat rayuan gitu ya. Pujian-pujian itu kan kita merayu Allah Subhanahu wa taala, minta, mohon gitu supaya apa, diampuni. Kita mengatakan ini ada pengakuan, Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu, itu kan pengakuan semua. Aku berserah diri kepadamu, bertawakal kepadamu, iman kepadamu, kembali kepadamu, bertobat kepadamu, berjuang demimu, dan berhukum kepadamu. Ya, engkau adalah Rabb, kepadamulah kami kembali. Itu kan pengakuan semua untuk satu perkara yang kita minta. Apa yang kita minta? Faghfirli, aku mohon ampun kepadamu. Ma qaddamtu wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Aku minta ampun atas apa-apa yang telah aku lakukan dan apa-apa yang belum aku lakukan. Ya, akhartu yang belum aku lakukan, yang ya kita nggak tahu ke depannya kita buat dosa berapa kali lagi ya. Mungkin banyak dosa-dosa yang akan kita buat, kita nggak tahu itu. Wa ma asrartu wa ma alantu, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Kesalahan kita ada dua macam. Kesalahan yang kita sembunyikan itu yang terbanyak, dan kesalahan yang kita nampakkan itu mungkin sedikit. Banyak kan dosa yang kita sembunyikan? Banyak. Lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan di tengah-tengah sahabat kita, teman-teman kita. Ya, kalau kita di tengah-tengah orang kita jaim, jaga image. Iyalah gengsi lah Pak ya, malu juga lah. Ya kan? Manusia waras pasti punya malu dia. Buat dosa nggak mau di depan teman-temannya. Ya, kalau mau buat dosa ya dia sembunyi-sembunyi kan buat dosa. Kan begitu ya? Nah itu. Nah kita minta ampun kepada Allah dari dosa yang kita sembunyikan maupun yang kita nampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu tentang dosa itu dariku. Ini lebih dalam lagi ini Pak, yaitu dosa bukan kita sembunyikan, bahkan ini bukan dosa yang kita sembunyikan, dosa yang kita nggak tahu itu dosa. Dosa ini rahasia diri kita yang kita nggak tahu itu dosa, kita anggap itu bukan dosa. Ya, maka kita kata wa ma anta a'lamu bihi minni, yang dosa-dosa yang engkau lebih tahu tentang dosa itu daripadaku. Ini mungkin ini yang membuat kita terperangah pada hari kiamat nanti. Yaitu dosa-dosa yang dirahasiakan Allah. Bukan kita rahasiakan ya. Kalau dosa yang kita rahasiakan orang lain nggak tahu, kita tahu. Dosa yang nampak semua orang tahu. Ini dosa orang lain nggak tahu, kita pun nggak tahu, tapi hanya Allah yang tahu. Ini lebih banyak lagi daripada yang kedua tadi. Makanya di hari kiamat nanti, salah satu nama hari kiamat adalah
Yauma tublas sarair. Hari dinampakkan segala rahasia. Termasuk rahasia kita. Rahasia yang kita tidak tahu. Apalagi orang lain. Kita aja nggak tahu, apalagi orang lain. Yang tahu cuma Allah. Contohnya 3 orang yang pertama kali diadili, mereka telah beramal, orang lain telah melihat amal mereka, yang satu berperang sampai mati, yang satu belajar dan mengajar, yang satu mencari harta dan bersedekah. Itu amal-amal mereka. Semua orang tahu dia berperang sampai mati. Semua orang tahu dia nuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Semua orang tahu dia punya harta dan bersedekah. Ini bukan rahasia bagi dia dan bagi manusia. Tapi ada sesuatu yang rahasia yang mereka nggak tahu semua. Bahkan orang ini juga nggak tahu. Apa itu? Niatnya. Ternyata dia lakukan itu bukan karena Allah. Dia nggak sadar. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku berperang sampai mati syahid. Tapi Allah katakan bohong, salah, kamu nggak melakukan itu. Tapi kamu lakukan itu untuk dapat sebutan, supaya kamu disebut pemberani. Maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini kan dia nggak tahu, ini rahasia dia sendiri. Itulah hari di mana dinampakkan segala rahasia para jemaah yang dimuliakan Allah. Di antara nama hari kiamat yang lain adalah Yaumut Taghabun. Yaitu hari dinampakkan segala dosa dan kesalahan. Perkara-perkara yang kita anggap kebaikan ternyata dosa. Itu juga banyak. Sholat misalnya, mungkin kita sholat kita anggap kita berpahala. Kepedean kita. Apa yakin? Belum tentu. Boleh jadi dosa yang kita dapatkan dari sholat itu lebih banyak dari pahalanya. Makanya di dalam ayat Allah mengatakan tentang orang-orang yang mukhlis, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah melakukan amal-amal yang telah mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Yaitu takut, para ulama menjelaskan, ulama mufassirin menjelaskan, takut amal mereka enggak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal itu akan dihisab, dihitung, boleh jadi hitungannya minus, bukan surplus. Kadang-kadang kita kepedean dengan amal-amal kita, kan begitu ya. Maka orang yang sombong dengan amalnya itu enggak tahu diri. Ya, itu GR itu. Dari mana dia tahu amal itu pahalanya lebih besar daripada dosanya? Maka sholat sendiri ada orang yang dapat dosa dari sholatnya. Fawailun lil musallin, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita harus senantiasa mengoreksi amal-amal kita. Jangan merasa komfort, sudah nyaman, sudah aman dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan. Ya. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendahulukan dan Maha mengakhirkan. Yaitu orang-orang yang Engkau kehendaki. Allah mendahulukan, muqaddim, dan Allah mengakhirkan. Ya. Itu Allah yang atur. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang dimuliakan, siapa yang dihinakan, siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya, maka Allah mengatakan, ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Ya. Itu Allah mengatakan, ya, dalam ayat tersebut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala malikal mulk, raja dari segala raja. Allah memberikan kerajaan siapa yang dikehendakinya dan mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendakinya. Allah memuliakan orang-orang yang dikehendakinya dan merendahkan orang-orang yang dikehendakinya. Anta al-muqaddim wa antal muakhir. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, menghendakinya. Ada orang yang dimuliakan, ada orang yang dihinakan, ada orang yang ditempatkan di surga, ada yang ditempatkan di neraka. Kalau ada yang nyanggah misalnya,
Ya, Ustadz, kenapa Allah masukkan orang itu ke neraka? Kenapa dia di neraka? Kenapa nggak semuanya di surga? Nggak ada yang di neraka gitu, supaya apa namanya? Apa ya? Senang semua, Pak ya. Nah, semua masuk surga, nggak ada yang di neraka. Si kafir-kafirnya juga masuk surga gitu. Kenapa? Ada yang nanya seperti itu. Kita katakan bahwa kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Kalau menurut maunya kita, ya, itu mungkin nggak usah diciptakan neraka, Pak. Sorga aja kan begitu ya. Untuk apa diciptakan neraka tapi kosong semuanya masuk surga? Nggak logis juga. Yang lebih logis lagi apa? Udah neraka nggak usah diciptakan, surga aja. Kalau hanya ada surga aja, kira-kira gimana kehidupan di dunia ini, Pak? Hancur berantakan, Pak. Orang buat dosa, dia bunuh orang, dia apa? Nggak takut dia, kenapa? Nggak ada yang masuk neraka, neraka pun nggak ada. Kan kacau nih kehidupan di dunia ini. Sampai kepada sendi kehidupan yang paling bawah, hancur semua. Orang buat zalim satu sama lainnya nggak ada hitungan lagi. Besok dia mau mukul orang, mau nendang orang, mau nusuk orang, mau nikam orang, mau meeting orang, mau apa ya, terserah dia. Ya, mau mau dia zalimi, hancurlah kehidupan dunia ini. Sampai kepada dasar kehidupan yang paling bawah. Kenapa? Nggak ada neraka. Seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah itu kalau maunya manusia. Jadi nggak bisa. Memang sudah ada kehendak yang lebih kuasa yang mengaturnya. Maka antal muqaddim wa antal muakhir. Anta ilahi. Engkau adalah ilahku. La ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Jadi ini doa yang sangat panjang yang kita baca pada sholat malam ya. Nah, demikian juga ada beberapa doa yang dibaca Nabi pada sholat malam seperti doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini nama-nama malaikat ya. Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril tugasnya apa? Membawa wahyu ya. Menurunkan wahyu. Mikail menurunkan hujan. Israfil meniup sangkakala. Ada lagi nama malaikat yang lain. Ada malaikat maut mencabutnya nyawa. Mungkar dan Nakir yang menanyai manusia di dalam kubur. Ya. Ada lagi yang lain. Raqib, Atid ya. Ya sebenarnya itu bukan nama, itu Raqib yang mengawasi, Atid yang mencatat kan begitu ya. Kiroman katibin kata orang kan begitu ya. Itu bukan nama sebenarnya. Ya, itu tugas. Ya yang nama yang disebutkan Nabi dalam hadis adalah malaikat hafazah. Apa? Hafazah. Itu malaikat yang mengawasi, mencatat yang ada di kanan kiri manusia namanya hafazah. Bukan kiroman katibin raqib atid ya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi malaikat lain yang ada namanya siapa? Ridwan, Malik, penjaga surga dan penjaga neraka. Apa lagi? Nama malaikat yang lain yang antum ketahui? Hah? Ya itu ada tadi Jibril. Tadi udah tadi Jibril, Mikail, Israfil udah tadi. Yang lain? Nama malaikat yang lain? Israel enggak sahih. Yang benar malakul maut. Ya, malakul maut. Ada lagi nama malaikat yang lain yang disebutkan dalam ayat atau hadis? Sudah tadi. Itu dalam hadis itu. Yuqalu lahumma munkarun wa nakir. Bukan, itu bukan malaikat. Itu jin. Ada lagi yang tahu nama malaikat? Hah? itu Zabaniyah ya. Penjaga neraka ya. Ada lagi yang lain?
Ya, Zabaniyah betul. Ada malaikat namanya Zabaniyah. Ada lagi yang tahu? Ah, malaikat apa? Malaikat Google. Ya, yaitu malaikat Sayyahun. Ya, Sayyahun. Siapa malaikat Sayyahun ini? Ini adalah malaikat-malaikat yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Sayyah, ya. Nah, Sayyahun. Ini malaikat yang mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia cari majelis ilmu. Kalau ketemu majelis ilmu, maka dia akan singgahi. Itu malaikat Sayyahun. Wallahu a'lam bishawab. Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq bi'idnika innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ini doa dibaca juga pada salat malam. Beliau bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, beristighfar 10 kali dan membaca Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Lalu juga membaca Allahumma inni a'udzubika minadz dhiqi yaumal hisab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan pada hari hisab, pada saat hisab kelak. Ini dibaca sebanyak 10 kali. Allahumma inni a'udzubika minadz dhiqi yaumal hisab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan pada hari hisab. Memangnya ada apa dengan hisab? Kenapa dikatakan di sini ad-dhiq yaumal hisab? Sempitnya pada masa hisab. Karena hisab itu berat. Enggak semudah yang kita bayangkan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab dia terazab. Karena hisab Allah itu kita diaudit ya sama auditor manusia aja, jengkel kita kan gitu. Makanya pekerjaan yang paling susah itu auditor itu. Karena yang diaudit cemburu terus. Ya kalau dia adalah pegawai yang jujur, nggak nerima suap, itu paling repot itu Pak. Karena auditor-auditor yang ke daerah itu rata-rata pertama dikasih hotel dan isinya. Iya. Dikasih uang Pak, kalau pulang itu dikasih oleh-oleh. Iya, auditor itu. Supaya apa? Supaya ngauditnya itu nggak ketat-ketat gitu ya, lolos-lolos gitu ya. Gitu. Iya kan? Nah itu kita diaudit di dunia, kita nggak senang. Kita ingin lolos kan begitu ya. Ya, lewat apa namanya lolos dari auditnya para auditor ini. Tapi nanti di akhirat kita nggak bisa lewat dari situ. Ya, karena hisab Allah itu detil, rinci, dengan perincian yang kita tidak bayangkan sama sekali. Contohnya, yang pertama kali dihisab itu apa? Al-awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah apa? Salat. Bagaimana Allah menghisab salat kita? Coba dibayang-bayangkanlah. Kira-kira gimana Allah menghisab salat kita? Apakah cuma ditanya, fulan, salat enggak kamu? Salat ya Allah, lolos. Hanya seperti itu? Kalau seperti itu hisab Pak, gampang kali Pak. Ya kan? Sholat selesailah, gampang aja ditanya. Dihisab ini, iya. Sholat enggak? Sholat, selesai, lewat. Enggak. Masalahnya bukan kita sholat atau enggak sholat saja. Ya, yang jadi masalah adalah hisab itu orang yang sholat. Kalau enggak sholat ya udah enggak dihisab lagi, udah selesai Pak. Well done itu. Apanya yang mau dihisab dia enggak sholat. Ya kan? Nah, yang dihisab dari sholat itu bukan kamu sholat atau enggak sholat. Kalau enggak sholat ya ngapain dihisab? Udah selesailah. Sholat enggak? Enggak, ya udah. Yang dihisab itu sholat. Yang sholat dihisab. Maka pertanyaannya bukan kamu sholat enggak sholat? Udah sholat? Udah, selesai. Jadi yang ditanya itu detil tentang sholat kita.
Makanya belajar sholat itu, kita udah selesai nanti nih, kita ulang lagi, itu belum cukup Pak. Kita ganti buku yang lebih lengkap lagi, yang lebih tebal lagi, itu belum tamat itu. Ya, karena pertanyaan tentang sholat pada hari hisab nanti sangat detil. Sangat-sangat detil. Ditanya semua perkara, sampai perkara serinci-rincinya berkaitan dengan sholat. Pernah belajar fikih? Pernah nggak belajar fikih? Fikih, buku fikih itu biasanya dimulai dari kitab apa Pak? Toharoh ya. Bulughul Maram misalnya yang belajar. Mulainya dari kitab apa? Toharoh. Kenapa harus belajar toharoh? Karena tidak akan sah sholat kita tanpa bersuci. Mulai dari bersihkan najis, berwudu, kan begitu ya. Dan segala hal-hal yang menyangkut sholat. Tidak sah sholat kita kecuali dengannya. Termasuk nutup auratnya, termasuk ininya itu, tetek bengek yang sangat banyak tentang sholat. Itu semua ditanya. Jadi bayangkan saja kita masuk ujian, diuji dari kitab Toharoh sampai akhir kitab sholat. Kalau diuji Pak, kira-kira nilainya berapa? Kira-kira lah. Boleh kita uji sekarang? Ujian fikih, nggak usah semua kitab fikih sampai habis ya. Masih sholat aja nih. Dari kitab Toharoh sampai akhir kitab sholat. Siap nggak diuji sekarang? Ditanya nih, kenapa? Wudunya kenapa begini? Kenapa nggak begini? Ini kenapa begini caranya ini? Kenapa nggak begini? Itu semua ditanya detail itu. Itu belum ditanya tentang khusyuknya lagi itu. Nggak tahu lah kita gimana dihisab tentang khusyuk kita dalam sholat ya. Jadi detail dia, nggak mudah, nggak seperti seenak yang kita bayangkan hisab sholat. Ah gampang. Sudah 5 waktu. Darussalam. Pertama, bukan itu. Bukan hanya itu Pak. Ya, semua apa yang kita lakukan dalam sholat itu dihisab. Itu masih pertanyaan yang lahir saja Pak ya. Nah, kamu takbir, kenapa angkat tangannya seperti itu? Kenapa nggak seperti ini? Dari mana kamu lakukan itu? Ditanya Pak detail, macam intel nanya penjahat lah. Tekap kata orang Medan itu. Nah, seperti tekap menginterogasi preman lah. Itu. Ditanya semuanya Pak. Sampai pertanyaan-pertanyaan itu di luar perhitungan kita akan ditanya itu. Wudhu juga ditanya, kenapa kamu wudhu? Karena kalau wudhunya seperti itu nggak sah wudhu kamu, nggak sah sholat kamu. Cara bersuci juga. Kenapa cara bersuci seperti itu? Istinja aja nggak tahu. Gimana bisa bersih dari najis? Bawa najis sholat nggak sah, padam sholatnya, dihisab. Ya, cara bersihkan diri dari najis. Tahu nggak najis itu apa? Jangan-jangan kita sholat bawa najis. Detil, Pak. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Itu masih sholat itu, masih sholat. Belum yang lainnya itu, Pak. Belum kewajiban-kewajiban lainnya. Belum lagi ya kita katakan kewajiban kita sebagai suami, ayah, kepala keluarga, ini itu tetek bengek, hisab itu berat. Masih dihisab sholat aja mungkin kita sudah, aduh nyerah ya Allah, udah padam saya, sudah nggak mampu lagi dia. Maka hisab itu berat. Maka ada di sana orang yang dapat hisab yang ringan. Ya maka yang bisa kita lakukan itu di dunia ini hanyalah berdoa. Salah satu doanya itu pada saat kita istiftah ini, Allahumma inni a'udzubika minadh dhiqi yaumal hisab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan pada hari hisab, perhitungan amal kelak. Wallahu dibaca sebanyak 10 kali ya. Jadi hisab Allah itu amat-amat berat. Supaya ringan, maka hisablah dirimu sekarang sebelum dihisab di akhirat. Itu kan kata Umar ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah di dunia ini sebelum menjalani hisab di akhirat. Mudah-mudahan kita lebih siap, Pak. Ibarat mau bertanding, latihan dulu, ya minimal siaplah. Enggak sekali pukul tumbang kan begitu ya. Kenapa? Karena udah latihan tiap hari dipukuli ini. Ya, masa udah tiap hari dipukuli, sekali pukul di atas ring tumbang kan gitu, enggak lah ya. Tapi kalau memang enggak pernah dipukul, Pak, langsung naik ring itu jangankan dipukul, belum sampai pukul udah jatuh dia.
Masih kena anginnya aja udah jatuh dia. Kenapa? Nggak pernah latihan. Nah, demikian juga hisab itu. Ya muhasabah. Muhasabah itu kan hisab kecil di dunia. Cerita tentang hisab, Pak, muhasabah. Bagusnya gimana muhasabah itu? Ada orang yang muhasabahnya per tahun, bulan Ramadan aja, waktu iktikaf di Darussalam. Wah, baru dia muhasabah. Ada yang per bulan mungkin. Ada yang per pekan. Yang paling bagus apa? Per hari. Karena kita mengingat 24 jam itu lebih mudah daripada mengingat 365 hari. Mungkin kita banyak lupa, Pak ya, banyak buat salah lupa. Kenapa? Hisabnya setahun sekali. Tapi kalau hisabnya per hari, nanti malam kita hisab perbuatan kita hari ini. Mulai dari tadi bangun tidur sampai ingin menutup mata, kita hisab apa saja yang saya buat hari ini. Itu masih ingat kita karena masih fresh, masih segar, masih hot, Pak. Masih viral ya. Tapi kalau sudah setahun udah basi gitu ya. Kita pun udah lupa gitu. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, itulah pentingnya kita melakukan hisab di dunia supaya hisab nanti di akhirat lebih ringan, lebih siap juga ya, karena kita sudah latihan di dunia, kita sudah tanya-tanya diri kita nggak lupa itu ya, kita bisa memperbaiki, karena tujuan hisab itu adalah untuk memperbaiki diri kita ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Coba hisab sholat kita hari ini, aduh sholat saya ngelantur ini ya, inilah gara-gara mau beli sesuatu nggak kesampaian ini, terlalu banyak lihat aplikasi online ini, aplikasi belanja maksudnya. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk, hari ini saya nggak khusyuk, ini besok harus diperbaiki. Nah itu orang muhasabah itu, Pak. Tapi kalau nggak muhasabah ya gitu-gitu aja nih, ya stagnan istilahnya. Bahkan lebih buruk, makin lama makin buruk, makin kacau. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu cara kita ingin mendapatkan hisab yang ringan. Caranya gimana? Satu, doalah. Yang kedua, lakukan hisab itu per hari. Itu yang dilakukan oleh Umar ya. Dan itu memang berat lah, sebelum tidur kita menghisab diri itu berat. Kenapa? Karena mau tidur yang kita pikirkan adalah dapat mimpi yang indah. Bukan menghisab diri. Kalau menghisab diri nanti nggak tidur di judulnya. Ingat ini, ingat itu, ada ingat dosa semua, akhirnya nggak tidur itu. Ya, jadi kita itu tidur, ya apa yang kita ingat? Mimpi yang indah. Gimana supaya dapat mimpi yang indah? Nah, Umar itu sebelum tidur justru menghisab dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Allahu Akbar talasan, membaca Allahu Akbar sebanyak 3 kali, kemudian membaca Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Pemilik kerajaan, keperkasaan, kebesaran dan keagungan. Nah, itu beberapa zikir ataupun doa-doa istiftah pada sholat malam. Ya, dibaca 3 kali, 10 kali ya. Nah, panjang-panjang dia ya, karena ini sholat malam, sholat yang mungkin lebih bisa kita lakukan dengan lebih bebas ya, dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya ya, yang waktunya mungkin mepet. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, silakan, itu banyak doa-doa, ada 11 ya, 12 doa istiftah. Boleh kita baca manapun yang kita suka. Yang paling baik sebagaimana yang kita sebutkan adalah kita menghafal lebih banyak doa, lebih dari 1 doa, dan kita baca secara berganti-gantian. Hari ini baca Allahumma ba'id ya, besok baca wajah tu wajhiyah, kan begitu ya. Besok baca yang lainnya ya, seperti doa Umar, Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik, kan begitu, dan lain-lain. Atau subhana wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hafal lebih banyak doa itu lebih bagus, supaya kita bisa berganti-ganti di dalam membaca doa. Karena setiap doa ada keutamaannya, dan kalau kita baca semua doa, kita dapat semua keutamaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, nanti akan kita masuk pada pembahasan berikutnya berkaitan dengan membaca Al-Fatihah, ayat dan surat. Ya, membaca Al-Fatihah, ayat dan surat. Al-Fatihah, ya sedikit prolognya, itu adalah
kewajiban sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Minimal kalau kita ikut tahsin, ikut tahsin sini. Yang penting untuk diperbaiki, pertama ya, kalau antum belajar tahsin, baca Al-Fatihah. Karena itu wajib dalam sholat. Yang lainnya antum nggak baca surat dalam sholat nggak jadi masalah. Baca Fatihah saja, habis itu rukuk nggak jadi masalah. Sah sholatnya sah. Sholat fardu nggak jadi masalah juga. Karena yang lainnya itu sunnah. Fatihah wajib. Karena Fatihah ini wajib, maka berlaku kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Ya, perkara yang tidak tegak sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Maka kita memperbaiki surat Al-Fatihah bacaannya itu adalah wajib. Maka kalau antum belajar tahsin, yang perlu difokuskan pertama kali begitu belajar, fokus memperbaiki surat Al-Fatihah. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram biasanya itu ada syekh-syekh ya mengoreksi bacaan khususnya surat Al-Fatihah. Ya. Nah, demikian. Ya, surah Al-Fatihah. Surat yang lainnya masih celat-celat nggak jadi masalah. Ya, tapi kenapa Fatihah? Karena dia adalah suatu kewajiban di dalam sholat. Itu aja. Ya. Sudah lempeng semua ini bacaan Fatihahnya? Saya tanya dulu. Sudah lempeng? Bulan depan saya tes. Saya suruh baca Al-Fatihah satu-satu. Karena pelajarannya tentang surah Al-Fatihah. Jangan nggak datang semua ya. Gara-gara mau dites ada nggak datang. Kenapa nggak datang? Ya dites kan nggak apa-apa. Kalau salah diperbaiki kan gitu ya. Gak usah malu. Iya betul. Ya saya aja belajar Fatihah aja dari banyak guru. Cara pelafalan Fatihah yang benar. Al-Fatihah apa? Ya, mulai dari alhamdulillahnya sampai waladhdallin. Itu harus kita latih terus supaya sholat kita lebih sempurna. Ya, karena dia kewajiban sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Wallahu a'lam. Kecuali kita mu'alaf, dimaklumi lah ya. Baru masuk Islam, nggak hafal Fatihah, yang bisa cuma Alhamdulillah, Allahu Akbar kan gitu ya. Bacalah yang bisa dibaca. Tapi itu kan nggak selamanya, dia harus belajar Al-Fatihah. Itu mu'alaf baru masuk Islam itu Pak. Di sini kan rata-rata semua Islam sejak kecil, Islam sejak lahir. Belum lahir lagi udah Islam kan gitu ya. Karena bapak ibunya Muslim. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya Bu ya. Kita mulai dari ibu-ibu lah. Jadi bulan Desember tes Fatihah ibu-ibu. Bulan Januari baru bapak-bapak. Setuju? Nah, ya. Ini ikut tahsin semua enggak? Enggak. Enggak ikut. Ada yang ikut, ada yang enggak. Kenapa enggak ikut? Sudah pede. Waktu sama, waktu itu adil 24 jam. Kalau orang bisa, kenapa nggak bisa kita? Apa orang lain dapat 26 jam gitu, dia bisa tahsin, kita cuma 24 jam nggak bisa tahsin? Kan enggak. Ya kalau belum ada waktu 1 bulan untuk ikut tahsin 1 bulan khusus Fatihah. Ya, habis itu kita tes. Baca masing-masing baca Al-Fatihah. Karena kita prihatin, Pak. Prihatinnya gimana? Banyak orang-orang yang berani jadi imam, Al-Fatihahnya belepotan. Ngeri kita. Ini orang berani kali nanggung dosa orang lain gitu ya. Dia nggak lurus baca Fatihahnya, tapi berani maju jadi imam. Ya. Bukan hanya pengucapan yang salah, panjang pendeknya bersalahan. Gitu. Ya. Kalau antum lupa, itu lebih ringan daripada salah. Antum malu, misalnya baca Fatihah lupa. Ihdinas, nggak maju-maju. Apa ya? Dibantu di belakang. Sirotol mustaqim ya, nggak jadi masalah. Iya Pak, yang penting bener kan begitu ya. Lupa kan wajar, tapi kalau salah itu lebih fatal daripada antum lupa Al-Fatihah. Kalau lupa Pak ya.
Tapi bener ya, bener bacanya gitu. Lupa aja dia. Ya bisa aja kan lupa Fatihah. Bisa. Ada ceritanya itu. Seorang ulama lupa baca Al-Fatihah. Ya pernah dua orang ulama, Al-Kisai dengan Al-Yazidi, dua-duanya ini adalah ahli nahwu. Datanglah sholat maghrib. Al-Kisai yang disorong jadi imam, dia pun maju jadi imam. Dia baca Al-Fatihah dan dia baca surat Al-Kafirun. Ketika baca surat Al-Kafirun dia salah. Ya, salah baca. Maka dia ditegur di belakang, diperbaiki cara bacanya. Dia lupa. Ya, maka dia dibantu dari belakang oleh makmum. Lupa dia Al-Kafirun, Pak. Kan itu ada bagian yang diulang-ulang itu. Kadang-kadang lupa itu kan. Lupa dia Al-Kafirun. Nah, selesai sholat maghrib, Al-Yazidi nyindir. Aduh, ahli nahwu kota Baghdad lupa Al-Kafirun gitu ya, disindir lah istilahnya ya. Nah, ya. Masuk waktu Isya, disoronglah Al-Yazidi ini jadi imam. Apa yang terjadi? Nah, itu gara-gara nyindir orang itu. Ya. Dia baca Al-Fatihah, lupa Al-Fatihah. Nah, itu. Nggak bisa ngomong lagi dia. Tadi dia nyindir orang karena lupa Al-Kafirun. Nah, dia jadi imam. Ya kadang-kadang Allah balas orang yang yang kadang-kadang suka nyindir-nyindir orang itu. Allah balas itu, ya kan? Lupa dia Al-Fatihah. Nah, makanya jadi orang jangan sombong kan gitu ya. Langsung dibalas biasanya. Ya, lupa Al-Fatihah itu si Yazidi. Ada gimana? Itu ada kisahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya-nanya? Iya. Mengenai larangan sholat di waktu matahari terbit di atas kepala dan terbenam. Kalau seandainya kita bangun subuh kemudian terlambat dan ketika siap mau sholat itu ternyata pada saat posisi matahari terbit, itu kita tunggu masuk